Pasca Tempo, giliran BEM-SI tuntut Jokowi mundur. Siapa di belakang mereka? Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jokowi tidak hanya sukses menurunkan angka penyebaran COVID-19 dan meningkatkan vaksinasi, dirinya juga sukses menyelenggarakan PON 20 Papua di saat pandemi. Setelah menanam mangrove di Kepri dan Riau, dirinya kini mengajak para duta besar menanam mangrove di Kalimantan untuk mencegah efek perubahan iklim. Begitu sibuknya Jokowi memajukan negara hingga ada yang kelabakan dengan kinerjanya. Apa yang melatar belakangi kebencian Tempo dan mahasiswa terhadap dirinya? Siapa di belakang mereka? Sepertinya serangkaian peristiwa belakangan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Berawal dari revisi Undang-Undang KPK yang akhirnya memojokkan novel hingga membuatnya keluar dari KPK. Berlanjut dengan penyelidikan sepupunya oleh KPK terkait proyek-proyek janggal di DKI. Keberanian Jokowi menggebrak orang yang didukung JK rupanya tidak disukai banyak pihak. Mulai dari oposisi, yakni Demokrat dan PKS, hingga sekutu novel, yakni ICW, Tempo, dan kini BEM-SI. Sekali lagi, kemarahan mereka bukan lantaran kinerja buruk Jokowi, tapi justru karena keberaniannya menyikat para bajingan. Sebelumnya, 3 hari yang lalu media Tempo menuliskan rapor 2 tahun Jokowi Makruf. Dilansir dari Tempo.com, kelompok masyarakat menyoroti isu kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pemerintahan Jokowi dinilai tidak memiliki komitmen dalam menjaga kebebasan sipil. Demokrasi hanya menjadi simbol semata, tapi tidak dijamin pelaksanaan kebebasannya, kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar, pada Senin malam 18 Oktober 2021. Rifanli mengatakan, kemunduran demokrasi bisa dilihat dari masifnya penanganan aksi massa dan reaktifnya aparat keamanan dalam merespons kritik, baik secara tindakan maupun lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum pun dinilai cenderung tebang pilih dan mengabaikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pasca pemberitaan Tempo disusul demo dari BEM-SI, seperti dilansir bisnis.com, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Kamis 21 Oktober. Berdasarkan unggahan pada akun Instagram @bem_SI, aksi demo dilakukan untuk memperingati 7 tahun pemerintahan Joko Widodo. 7 tahun pemerintahan Jokowi, ramai isu-isu yang diperbincangkan, namun ternyata tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Sangat disayangkan lagi bahwa selama menjabat 2 periode ini, semua usaha yang dilakukan Jokowi tidak membawa hasil, tulis BEM-SI Rabu 20 Oktober 2021. BEM-SI mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia untuk mengikuti aksi nasional dengan tema 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Adapun titik aksi adalah Istana Negara dan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Entah Tempo dan BEM-SI janjian atau bagaimana, kenapa temanya diusung begitu persis, padahal media lain tidak ada yang membuat rapor bagi Jokowi. Kenapa yang jadi patokan BEM-SI malah media tempe? Di sisi lain mereka juga seakan tutup mata akan keberhasilan Jokowi. Lihatlah pembangunan smelter di Gresik yang disebut terbesar di dunia. Kalau saja bukan Jokowi, apa sanggup menggebrak Freeport? Bahkan SBY dan Novel pun tidak akan sanggup menyenggol raksasa asing itu. Namun sayangnya sosok pecundang semacam itu yang diidolakan Tempo dan BEM-SI. Ibarat air susu dibalas air tuba, semua kebaikan Jokowi pada negara dibalas dengan caci maki dan hujatan. Betapa kurang ajarnya kelakuan Tempo dan BEM-SI. Siapa sosok di belakang mereka yang tega mengadu domba antara pemimpin yang baik dan rakyatnya sendiri? Tentunya kita tahu sama tahu siapa yang kemarin kelabakan atas kasus BLBI, Hambalang, Bukopin, dan program DP 0 rupiah yang terancam mangkrak. Biarlah mereka terus membuat kekacauan, tapi kita tahu ada kekuatan Tuhan yang akan menjaga pemimpin amanah dari gangguan begundal negara. Semoga Jokowi terus bekerja membangun negeri dengan sepenuh hati. Biarlah Tempo memberikan nilai rapor rendah, yang penting mayoritas rakyat sejahtera. Biarlah aksi BEM-SI yang hanya mewakili segelintir oknum merusuhi di jalan. Yang penting mayoritas masyarakat merasa aman dan nyaman di bawah kepemimpinan Jokowi. Akhirnya suara-suara sumbang hanya akan menambah rasa solidaritas dan kepercayaan kuat rakyat pada pemimpinnya. Karena kita tahu mana yang amanah dan mana yang berdasar pesanan semata. Sementara itu, dilansir dari populis.id, Jokowi sudah benar dalam bersikap tidak ada waktu untuk mendengar segelintir orang dengan label mahasiswa. Menanggapi itu, pegiat media sosial Ferdinand Hutahayan mengatakan bahwa kata kabur tidak tepat dilayangkan untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Ferdinand menanggapi sebuah pemberitaan media daring dengan judul "Mahasiswa sindir Jokowi yang kabur ke Kalimantan saat tahu akan didemo. Kata kabur itu pun salah, Jokowi memilih bekerja," ujar Ferdinand dari Twitter @ferdinandhayan3 yang dikutip pada Jumat 22 Oktober 2021. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah benar memilih bekerja ketimbang mengurusi segelintir orang yang melabeli mahasiswa. Presiden Jokowi sudah benar dalam mengambil sikap, terus bekerja keras, bangun bangsa dan sejahterakan negeri ini. Tidak ada waktu untuk mendengar segelintir orang yang merasa pejuang dengan label mahasiswa, gerakan tidak berintegritas, ujarnya. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo yang pada Kamis 21 Oktober 2021 bertolak ke Kalimantan. BEMSI merasa kecewa lantaran sejumlah aspirasi yang dibawa dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada siang itu di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat tidak diterima langsung oleh Kepala Negara. "Kami aliansi BEMSI ingin menyampaikan aspirasi kami ke Pak Jokowi. Kami membawa sejumlah tuntutan, beliau yang ada di istana tapi malah ke Kalimantan," kata koordinator aksi BEMSI Alfian dalam orasinya. Keberadaan Jokowi yang sedang tidak di Jakarta terkonfirmasi dari cuitannya di akun Twitternya. Jokowi berangkat ke Kalimantan Selatan untuk meninjau vaksinasi dan beberapa agenda lainnya. "Saya bertolak menuju Provinsi Kalimantan Selatan pagi ini untuk kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Di Tanah Bumbu, saya akan meresmikan pabrik biodiesel dan di Banjarmasin meninjau vaksinasi dan meresmikan jembatan Sialalan." Demikian keterangan Presiden dikutip dari akun Twitternya. Tidak bisa ngelak, Anies akhirnya ngaku juga program hunian DP 0 rupiah jauh dari target, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies akhirnya mengakui sendiri kalau dirinya gagal dalam program rumah DP 0 rupiah. Dia mengakui realisasi pembangunan hunian DP 0 rupiah masih sedikit dibandingkan janji kampanyenya. Dia menjelaskan unit yang berhasil dibangun oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya hanya 780 unit saja. Jika dibandingkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta yang mana target pembangunan rumah DP 0 rupiah sebanyak 232.214 unit, maka ini sangat jauh dari target, keterlaluan malah. Artinya, selama 4 tahun Anies yang kerjanya entah apa, maka targetnya baru tercapai 0,3% saja. Ini benar-benar gila sih. Ibarat kalian punya karyawan, kerja 4 tahun tapi target yang kalian berikan ke mereka baru tercapai 0,3% saja. Boleh dipecat gak karyawan begini? Pastilah, lebih baik diganti dengan yang lebih kompeten. Karyawan begini sama saja bikin perusahaan ketinggalan bahkan out of business alias gulung karpet. Anies secara tidak langsung mengakui kalau dia gagal atau bohong. Itu adalah target yang dia janjikan sendiri tapi dia juga yang tidak menepati. Luar biasa pemimpin yang satu ini. Yang bikin kesal adalah saat dia berdebat dengan Ahok terkait hunian buat warga. Bagi Ahok, rencana Anies ini tidak logis, tapi Anies tidak tahu malu tetap ngotot dengan pendiriannya. Makanya siapapun pasti kesal dengan orang seperti Anies. Wajar gak kalau Giring pernah mengatakan Anies pembohong? Anies juga mengatakan pembiayaan rumah DP 0 rupiah tetap diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah prasejahtera. Aturan tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2019 tentang penugasan Kepala BUMD terkait penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov DKI juga menyediakan pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema pembiayaan perolehan rumah dan skema fasilitas pembiayaan penyediaan rumah. Ini juga beda dengan kenyataan di lapangan. Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengkritik nilai batas atas penghasilan penerimaan program rumah DP 0 rupiah dari sebelumnya 7 juta rupiah per bulan menjadi 14,8 juta rupiah. Ini berarti bahwa Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa skema pembangunan DP 0 rupiah kurang diminati warga, serta menunjukkan bahwa Pak Gubernur tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat kelas bawah, kata dia. Kalau saya lihat sampai sejauh ini hunian rumah DP 0 rupiah ini tidak laku karena target pangsa pasar yang tidak sanggup saat berusaha lolos dari syarat yang ditetapkan. Banyak dari mereka yang tidak lolos syarat administrasi karena masalah penghasilan. Bayangkan saja deh, penghasilan 7 juta rupiah per bulan, belum dikurangi biaya hidup dan tetek bengek lainnya. Bisa sisa berapa uangnya? Apakah bisa nyicil? Wajar, banyak yang gagal dan berujung rumahnya tak laku. Dengan menaikkan batas atas penghasilan jadi 14,8 juta rupiah, maka pangsa pasar menjadi lebih luas.
tapi yang berpenghasilan rendah bakalan tersingkir karena kalah saing. Kalau kalian punya bank, lebih pilih yang berpenghasilan 7 juta rupiah atau 14 juta rupiah. Jadi, di mana keberpihakan kepada masyarakat rendah dan prasejahtera, katanya yang terpenting adalah keberpihakan saat janji kampanye doang. Sudah paham kan kenapa program Anies ini hanya manis di ucapan tapi pahit di kenyataan? Maaf saja, hanya orang bodoh yang percaya kalau Anies bisa menyediakan hunian terjangkau dengan strategi beginian. Tampaknya sebagian masyarakat lebih memilih orang tidak waras dengan membeli janji yang muluk. Mereka tetap tidak percaya dengan janji apa adanya dari gubernur sebelumnya karena pahit. Mereka lebih suka manis yang palsu. Bahkan kalau Anies diberi kesempatan 5 tahun lagi, hasilnya tetap sama saja. Tetap tidak akan capai target karena sejatinya program ini memang sulit dilaksanakan. Ahok sudah ingatkan berkali-kali, hanya mudah dilaksanakan lewat mulut pengolah kata. Tapi apa mau dikata, seperti yang saya katakan, sebagian masyarakat memilih jadi orang yang pikirannya tidak waras. Pada akhirnya jadi korban, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.